Huh? 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 Laban Are y'all ready? Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dengan judul analisis kasus dugaan scam franchise menanti. Kenalkan, nama saya Aula Putra Ramadan dengan NIM 02401002. Yang kedua yaitu ada Ibnu Syafiq Ayas dengan NIM 02401082. Yang ketiga yaitu Rasiana Asfaraja dengan NIM 02401006. Oke, apa yang dimaksud dengan scam dalam bisnis franchise gitu ya? Oke, scam dalam bisnis franchise adalah praktik yang mengandung unsur penipuan. Misalkan menjanjikan keuntungan yang tidak realistis, menyembunyikan resiko usaha, terus memberikan informasi yang tidak lengkap kepada calon mitra, tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan dalam perjanjian kerjasama, memanfaatkan prioritas pemilik usaha untuk menarik investor tanpa memberi dukungan bisnis yang memadai. Yang selanjutnya yaitu bagaimana uraian lengkap kasus dugaan scam dalam bisnis Menantea. Pada Maret 2023, sejumlah mitra Menantea menyampaikan keluhan melalui media sosial. Mereka mengaku telah mengeluarkan modal ratusan juta rupiah untuk membuka outlet, tetapi kesulitan memperoleh keuntungan dan bahkan ada yang hanya menjual kurang dari 10 minuman per hari. Beberapa mitra mengatakan bahwa proses balik modal berjalan sangat lambat dan dukungan dari manajemen dinilai belum sesuai harapan. Keluhan tersebut menjadi viral setelah akun yang mengatasnamakan mitra Menantea menyebut bisnis tersebut dengan sebagai scam. Para mitra menilai ekspektasi bisnis yang mereka memperoleh saat bergabung tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Apakah prosedur pembukaan franchise Menantea sudah sesuai ketentuan? Menantea memiliki sistem kemitraan yang menawarkan: yang pertama, pendaftaran calon mitra; yang kedua, pembayaran investasi awal; yang ketiga, penyediaan perlengkapan dan bahan baku; yang keempat, pelatihan operasional; yang kelima, dukungan pemasaran dan operasional. Oke, apakah kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak yang berwenang? Hingga saat ini ramai diperbincangkan. Tidak terdapat informasi mengenai putusan pengadilan ataupun ketetapan tindak pidana penipuan terhadap Menti. Yang terjadi adalah keluhan yang disampaikan oleh para mitra melalui media sosial. Manajemen Menti melakukan klarifikasi, pihak founder melakukan pertemuan gitu. Jadi melakukan pertemuan buat mengevaluasi sistem bisnis yang berjalan gitu. Selanjutnya, apa dampak dari kasus dugaan scam terhadap kelangsungan bisnis Menantea? Dampak yang mungkin terjadi antara lain penurunan reputasi merek. Yang pertama, penurunan reputasi merek, keputusan masyarakat dan calon mitra dapat menurun. Yang kedua, berkurangnya minat investor dan mitra calon investor menjadi lebih berhati-hati sebelum bergabung. Yang ketiga itu penurunan penjualan. Konsumen dapat beralih ke merek lain apabila kita berusaha memburuk. Yang keempat yaitu gangguan hubungan dengan mitra, yaitu timbul ketidakpercayaan antara perusahaan dan mitra usaha. Yang kelima, risiko hukum, yaitu jika terbukti terdapat pelanggaran perjanjian atau regulasi, perusahaan dapat menghadapi tuntutan hukum. Apa yang sebaiknya dilakukan founder Menantea agar bisnis kembali berjalan baik? Founder Menantea sebaiknya 1. Melakukan
evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan. Yang kedua, menjalin komunikasi rutin dengan seluruh mitra. Yang ketiga, memberikan laporan kinerja dan data bisnis secara transparan. Yang keempat, memperkuat program pendampingan personal outlet. Yang kelima, membantu strategi pemasaran lokasi untuk setiap mitra. Selanjutnya, saran bagi founder Menantea dan pelaku usaha lain yang akan membuka bisnis franchise. A itu bagi founder franchise. Yang pertama yaitu jangan menjanjikan keuntungan yang berlebihan. Yang kedua, sajikan data penjualan yang akurat dan dapat diverifikasi. Yang ketiga, pastikan seluruh dokumen legal lengkap. Yang keempat, berikan pendampingan yang berkelanjutan kepada mitra. Yang B yaitu bagi calon mitra franchise. Yang pertama, pelajari prospektus usaha secara mendalam. Yang kedua, hitung potensi keuntungan dan risiko secara realistis. Yang ketiga, jangan bergabung hanya karena popularitas pemilik merek. Yang keempat, lakukan survei lokasi terlebih dahulu. Yang kelima, berkonsultasi dengan ahli hukum atau bisnis sebelum menandatangani kontrak. Kesimpulan, kasus Menti pada tahun 2023 merupakan dugaan scam yang muncul akibat ketidakpuasan sejumlah mitra terhadap kinerja bisnis dan lambatnya pengembalian modal. Namun hingga saat ini tidak terdapat putusan resmi yang menyatakan Menti itu melakukan tindak pidana penipuan. Kasus tersebut menjadi pelajaran penting bahwa dalam bisnis franchise diperlukan transportasi, komunikasi yang baik, serta pemahaman resiko usaha oleh kedua pihak agar kerjasama dapat berjalan secara berkelanjutan. Terima kasih atas presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata-kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana, are you ready? Kicau, kicau, kicau mania.